Eh, Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan membahas apa itu PPN. Nah, jadi apa sih PPN itu teman-teman? Jadi sederhananya PPN itu adalah pajak yang dikenakan setiap transaksi, baik itu jasa ataupun barang. Jadi bukan hanya barang doang teman-teman, ada jasa juga. Nah, untuk membahas PPN ini kita pakai bahkan contoh yang ada di sebelah sini nih. Nah, pengusaha kue agar lebih sederhana, teman-teman lebih mudah memahami pembahasan tentang PPN ini teman-teman. Oke, kalau gitu kita akan bahas prosesnya itu seperti apa teman. Yang pertama, jadi kalian itu adalah pengusaha kue itu teman-teman. Jadi pengusaha kue ini beli tepung dari atasnya. Nah, setelah dia produksi gitu kan, setelah jadi dia akan dijual kepada customernya gitu. Nah, kalau kalian ngerti alur ini, kalian juga bakal ngerti bagaimana alur ngitung si PPN itu loh. Jadi gini teman-teman, ketika si pengusaha kue ini beli tepung dari atas, misalnya nih harganya adalah 100.000 gitu kan, harganya 100.000 gitu. Nah, ada PPN nih. Nah, PPN ini berbeda-beda teman-teman, tergantung aturan pemerintah. Bisa 11%, 12%, tapi kita anggap 11% gitu. 11% dari 100.000 berapa? 11.000 teman-teman. Jadi setelah total adalah 111.000 teman-teman. Nah, jadi si eh, pengusaha kue ini harus bayar dengan harga 11.000 teman-teman. Jadi ada yang namanya pajak masukan gitu. Kapan ini pajak masukan itu kita bayar? Jadi pajak masukannya berapa? Pajak masukannya ya itu adalah teman yang 11.000 itu. Nah, kita itu pindahin ke pajak masukan ribu adalah 11.000 gitu. Harganya 100.000, PPN-nya 11.000. Nah, dari 111.000 itu ada yang namanya pajak masukan, yaitu 11%-nya itu ya teman-teman. Nah, di sini paham teman-teman ya kan? Nah, setelah itu kan produksi tuh. Nah, produksi bikin kue, setelah itu dijual kuenya kepada customer. Nah, jualnya kayak gimana tuh? Jadi, misalnya dia itu jual kue dengan harga 300.000 gitu kan. Nah, terus harus bayar PPN juga teman-teman. Nah, PPN-nya berapa ya? 11% gitu. Nah, 11% dari 300.000 itu berapa? Jadi, ya, tinggal ngaliin aja, hasilnya adalah 33.000 gitu kan. Jadi, totalnya berapa gitu si customer itu harus dibayarkan gitu kan. Ya, seharga 333.000 gitu. Nah, ketika kita bayar teman-teman, ada yang namanya pajak keluaran. Nah, kapan gini? Jadi pas kita nerima duit dari customer gitu kan. Jadi berapa tuh jumlahnya tuh PPN-nya? Jadi berapa? 33.000 kan. Nah, jadi itu pajak keluarannya 33.000. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Jadi kita udah punya dua nih, pajak masukannya berapa, pajak keluarannya berapa gitu kan. Nah, setelah itu harus dibandingin gedean yang mana. Nah, kali ini kita akan ngomongin. Nah, jadi kalau keluaran lebih gede daripada masukan, harus ngapain kalau kayak gitu tuh? Nah, jadi selisihnya itu harus disetor kemana gitu kan? Misalnya, kalaupun kebaliknya gitu kan, keluarannya lebih kecil daripada masukan gitu kan. Kalau kayak gini harus gimana? Kalau kayak gini nantinya kita akan dikompensasikan. Maksudnya gimana? Kalau disuruh kita kan kebayar ke direktur di JP kan gitu kan. Nah, kalau dikeluarkan kita akan dikompensasikan nanti misalnya ketika kita ada yang pajaknya lebih gede daripada kita gitu. Kita kasih contoh mungkin agar lebih mudah teman-teman untuk memahami. Nah, dari contoh kasus ini nih, seperti apa teman-teman? Lebih gedean mana? Keluaran itu kan ini ya 33.000 ya kan ya. Nah, masukannya berapa itu? 11.000. Lebih gede mana? Lebih tiga gede keluaran dong. Nah, kalau kayak gitu contohnya sama dong yang kayak di atas tuh. Selisihnya disetor. Berapa gitu? 13.000 dikurang 11.000, 22.000. Artinya teman-teman kita harus setor ke DJP senilai 22.000 teman-teman. Nah,
Balik lagi tuh kalau misalnya eh, masukannya lebih gede, misalnya 33.000 gitu, yang 22.000 itu akan dikomisikan dulu nih, misalnya keluarannya udah lebih, misalnya ke bulan berikutnya itu periode berikutnya keluarannya lebih gede gitu kan. Jadi begitu teman-teman, singkatnya.